Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kami menyambut dengan sukacita kedatangan Bapak Ibu Saudara. Baik kita yang beribadah di dalam rumah Tuhan maupun yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari pagi hari ini naikkan pujian kita. Naikkan sembah kita di hadapan tahta kudusnya. Bawa hati kita untuk memberi pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu yang selalu baru bagi setiap kami. Kami bersyukur. Kami memujimu. Pujian kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus kami puja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan sebagai Raja kami.
kami datang dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan korban syukur kami bagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kami dipuaskan oleh kehadiran Tuhan pagi hari ini. Bukan hanya berkat yang kami cari pagi hari ini Tuhan, tapi lebih dari itu, kami merindukan pribadi Tuhan. Kami merindukan hati Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di tempat yang maha kudus, maha tinggi kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 34 ayat 8 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagi kita, ketika kami merenungkan kasih setia-Mu Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Besar anugerah Tuhan bagi kami, setiap perbuatan tangan Tuhan bagi kami, penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi
bagi kami. Itu yang boleh setiap hari kami rasakan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Bahwa hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Menyelamatkanku.
Kau yang berfirman, Kau yang mengerjakan ya Tuhan, sampai kepada sasaran yang Kau sudah tetapkan. Itu yang Kau lakukan. Ini hidup kami bagi Tuhan, hidup kami bagi Tuhan. Kerjakan Tuhan, pulihkan, pulihkan, seturut kehendak Tuhan, sesuai kekayaan kemuliaan-Mu. Kau lakukan, Kau lakukan Tuhan. Yesus, fokuskan perhatian kami, Kau bukakan telinga hati kami, mata hati kami, untuk kami melihat, untuk kami ada dan menikmati kehendak-Mu, rencana-Mu, karya-Mu pagi ini. Oh Yesus, ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan, untuk Kau mengerjakan setiap kami dalam nama Yesus. Membebaskan tubuh jiwa roh hati kami, untuk kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kau yang mengambil alih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan, untuk kami merenungkan akan firman Tuhan. Perkataan-Mu itu yang Kau kerjakan bagi kami, sampai kedalaman hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang ke tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan mendapatkan jalan keluar dan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada wajah-wajah cakep dan cantik di balik masker ya. Tapi saya yakin hari ini kita memulai bersama-sama dengan anugerah dan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya bertanya, adakah pagi hari ini yang membawa masalah? Bawa masalah, membawa pergumulan? Ada? Atau hanya saya? Setiap masalah pergumulan kita jangan tinggalkan di rumah Bapak Ibu. Nanti di sini bersukacita, bersorak-sorai kemenangan, kemudian waktu sampai di rumah, aduh masalah deh. Ketemu masalah ya, bawa itu dan taruh di kaki Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kelegaan, amin. Izinkan Tuhan akan mengerjakan kehidupan kita pada pagi hari ini, puji Tuhan. Nah, ini kabar gembira Bapak Ibu. Ilustrasi mengawali renungan pagi hari ini. Ada 7 pohon yang tetap eksis dan hidup di tengah lingkungan yang tidak memungkinkan untuk hidup dan kuat. Ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, nah kalau Bapak Ibu lihat gambarnya di bagian bawah itu dari jauh seperti ular ya, meliuk-liuk begitu ya. Tetapi itu adalah akar. Akar itu fungsinya luar biasa ya, kemarin saya sudah bagikan. Yang pertama adalah pohon di atas trotoar. Akar pohon itu terburai keluar, ia berusaha hidup di atas trotoar. Trotoar itu lembek atau keras Bapak Ibu? Keras, jadi gitu, seperti gitu ya. Seperti Sakeus yang mencari celah. Wah ini di mana saya harus mendapatkan atau mendapati Yesus gitu ya. Dia mencari-cari jalan.
Yang kedua, pohon di atas batang mati, bahkan di situ di atasnya air ya, sudah mati di atas air, tapi hidup. Mustahil bertahan hidup bahkan ada di dalam air, tapi ia tetap hidup. Yang ketiga, pohon tumbang bagi pohon baru. Kemarin ada berita pohon-pohon tumbang di Bogor ya, ada beberapa bangunan yang rusak ya. Ini bukan untuk bangunan, tapi untuk pohon yang lain, yang baru. Ia berkorban untuk menjadi fondasi bagi pohon-pohon yang baru. Yang keempat adalah, ini unik Bapak Ibu. Ini kalau orang jualan bunga pasti mencari ya. Dan hasilnya atau nilainya lebih mahal. Pohon palem dengan batang melengkung, tapi tetap hidup. Kalau orang pikir, aduh ini kok nggak ke atas. Kalau di belakangnya Denny sana ada tanaman itu dia sampai ke langit-langit gini. Nah dia mencari cara gitu ya. Nah kalau kita nggak tahu apa namanya sela-selanya dari bunga itu pasti akan dipangkas-pangkas gitu. Nah meliuk-liuk, melengkung, dan batangnya sebenarnya tidak memungkinkan karena panjang, meliuk dan melengkung, tapi tetap hidup. Kemudian yang kelima, pohon di atas batu. Kalau Bapak Ibu lihat di samping sebelah kiri sana, di atas itu ada yang eksis di sana Bapak Ibu. Ya tetap hidup, bahkan berbunga terus. Anggrek yang belang-belang ya, loreng-loreng. Di atas batu. Seharusnya di atas tanah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menanam, bercocok tanam tidak mencari batu ya. Mana batu ya? Aku mau menanam jagung, ini kan gak begitu ya. Seharusnya di atas tanah, bahkan yang harusnya subur. Dan mengambil sari-sari makanan dari dalam tanah, tetapi ia tetap hidup di atas batu. Bahkan kita lihat kalau jalan-jalan ke pantai ada yang tetap hidup, tetap eksis di sana, walaupun nggak difoto pun tetap eksis di sana ya. Di atas batu karang Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, pohon di atas candi. Nah di atas candi menjulang begitu ya. Dia mencari cara supaya bisa bertumbuh dan tinggi. Sangat aneh dan langka. Dan kemudian yang ketujuh adalah pohon yang bertumbuh di dalamnya pohon lain. Nebeng Bapak Ibu. Bisa hidup juga ya. Aneh juga. Nah kabar gembiranya begini Bapak Ibu. Pohon atau tanaman saja mempunyai tantangan dan kesulitan, punya masalah Bapak Ibu. Dalam hidupnya. Tapi dia tetap eksis dan tetap bertahan. Bagaimana dengan kita? Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Kita akan membaca bersama-sama Yeremia 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya dulu baru Bapak Ibu ya, saya yang ganjil saja, kemudian Bapak Ibu yang genap, yang terakhir bersama-sama. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, bukan basah Bapak Ibu. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa, tetap berbuah. Di segala musim, ya, tetap berbuah. Nah,
bersyukurlah Bapak Ibu, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya di sana. Yang percaya boleh katakan amin? Amin. Mengandalkan Tuhan, lawannya adalah mengandalkan manusia. Mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang mengandalkan manusia menjadi orang yang terkutuk. Orang yang mengandalkan Tuhan hatinya melekat pada Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan manusia hatinya jauh dari Tuhan. Rasanya jauh gitu. Kering, garing. Ya, hidup seperti biasa-biasa saja dan seterusnya. Mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nanti kita lihat gambarnya Bapak Ibu. Orang yang mengandalkan manusia seperti semak bulus di padang belantara, kering. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun musim panas dia tidak kepanasan. Walaupun musim hujan, tidak kehujanan. Mengandalkan manusia, hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu Bapak Ibu, daunnya tetap hijau. Itu bicara tentang persediaan, penyediaan, persediaan. Tuhan itu adalah Yehova Jireh bagi kita. Yang percaya katakan amin. Apapun Bapak Ibu saudara-saudari dan saya punya kebutuhan, kita sebutkan satu persatu. Semua ada di dalam gudangnya Tuhan, persediaan. Daun hijau itu tempat di mana terjadi proses sari-sari makanan diolah, dibantu oleh sinar matahari dan O2, terjadi fotosintesis dan kemudian sari-sari makanan itu kemudian dialirkan ke seluruh batang dan bagian tanaman sehingga menjadi subur. Dikatakan daunnya tetap hijau, tetapi orang yang mengandalkan manusia tinggal di tanah angus di padang asin. Kering. Yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir dalam tahun kering. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari di masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya sedang mengalami pergumulan. Entah itu apa yang kita akan makan, entah itu apa yang kita akan minum, entah itu apa yang kita akan pakai, tempati, dan seterusnya. Dan bahkan orang-orang lain pun tidak mengetahuinya. Kabar baik bagi kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami yang namanya kekhawatiran di dalam tahun kering. Masuk di tahun kering, sama-sama masuk di tahun yang kering. Sama masuk di PSBB. Wow, jaga jarak. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak khawatir, sama-sama katakan 2, 3. Tidak khawatir dalam tahun kering. Yang percaya katakan amin. Orang yang mengandalkan manusia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Kecaplah dan lihatlah, buru-buru dikecap Bapak Ibu. Tidak bisa kebaikan itu datang. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ada berkat, ada kutuk. Manakah yang kita akan pilih? Kita pasti pilih berkat. Amin? Amin Bapak Ibu. Kita memilih berkat, diberkati. Jadi ada konsekuensinya. Ya, ada caranya untuk kita melakukannya supaya diberkati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalimat-kalimat berikut ini lahir dari pencarian saya beberapa hari, ditambah doa, ditambah puasa, dan kemudian saya alami. Dan saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan begini, itu untuk diri saya terlebih dahulu, baru saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kepada siapa kita bersandar? Bersandar Bapak Ibu. Kepada siapa? Kepada apa yang dapat kita lihat oleh mata?
Iman katakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Yang nggak kita lihat. Tapi buktinya iman, percaya. Itu iman. Nah, kepada apa yang dapat kita lihat oleh mata, kemudian kita bersandar di sana, penglihatan kita itu terbatas, Bapak Ibu. Mari kita bersandar kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Tahu. Amin. Kita enggak tahu, selangkah ke depan enggak tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu sampai ending, sampai seumur hidup kita Tuhan tahu. Sehingga kita bersandar kepada Dia. Kita menaruh hidup kita kepada Dia. Bersandar atau mengandalkan Tuhan itu hidupnya berakar di dalam Tuhan. Dalam firman-Nya pasti mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, ya, Tuhan yang diandalkan. Bersandar kepada Allah yang Maha Tahu. Kepada siapa kita bersandar Bapak Ibu? Kepada harapan kita? Bapak Ibu punya harapan? Amin. Harapan itu adalah kekuatan hidup kita. Walaupun tidak ada dasar untuk kita berharap. Berharaplah kepada Tuhan, bangunlah harapan itu. Walaupun mungkin harapannya kecil. Walaupun orang mengatakan, apa dasarnya kamu berharap itu? Walaupun orang lain bisa mentertawakan harapan kita. Tapi pelihara harapan itu Bapak Ibu. Bahkan Tuhan berkata, mintalah harapan-harapan yang baru dari Tuhan. Bahkan kata bijak yang sering saya pakai status saya Bapak Ibu. Harapkanlah hal yang besar dari Tuhan kita yang maha besar. Bapak Ibu boleh punya cita-cita yang tinggi? Boleh, amin. Kemarin ada anak murid masa-masa begini merasa kasihan kepada para dokter. PR-nya membuat audio ya. Coba ceritakan cita-citamu atau keinginanmu. Kemudian lucu tapi ya masa-masa begini kan pakai audio. Saya sih dulu ingin jadi dokter, tetapi sekarang kasihan dokter-dokter nggak bisa pulang. Jadi saya berubah deh. saya ingin jadi pelukis gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kita berharap hal yang besar dan biarkan Tuhan yang memutuskan, amin. Kalau kita kekeh Tuhan, pokoknya ini Tuhan, itu kita bisa stres Bapak Ibu, bisa depresi. Betul? Bisa kecewa ujung-ujungnya, betul? Tapi harapkanlah hal yang besar dari Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, imannya kuat. Dan kemudian mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, sudah tahu endingnya. Perapian, dapur yang menyala-nyala, bukan untuk barbecue, bukan. Tapi untuk mereka sendiri, tapi mereka mengatakan apa? Jika Allah yang kami sembah siang dan malam tidak menolong juga, kami akan tetap percaya kepada Dia. Tetap percaya, walaupun tidak melihat, itu iman. Kepada siapa kita bersandar Bapak Ibu? Kepada kekuatan kita? Yang masih muda? Yang sudah usia lanjut? Roh kita dibaharui, betul? Manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke sehari. Dibaharui. Kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kemampuan kita, maka kita mulai menyadari dan kita semakin meneliti diri kita semakin meneliti bahwa banyak kekurangan kita. Aduh, aku jahat di sini ya. Aduh, aku nggak bisa ini ya. Saya nggak bisa ini, saya kurang di sini, saya lemah dan seterusnya. Gagal dan seterusnya, pernah gagal dan seterusnya. Bersandarlah kepada Tuhan yang memberi kekuatan, yang percaya katakan amin. Bersandar kepada Tuhan yang memberi kekuatan. Sebentar kita mau nyanyikan pujian ini, kalimat ini, Bapak Ibu. Saya mengundang setiap pemuji, pemusik untuk ke depan. Bapak Ibu, saya mengajak melalui
Apa yang saya sudah dapat Bapak Ibu, Tuhan itu hidup. Waktu saya doa dan puasa, saya tanya sama Tuhan, saya minta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan berikan sesuai dengan hari dan tanggal yang saya mau. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Sebelum saya dapat jawaban, Tuhan itu persiapkan saya terlebih dahulu. Secara step by step, langkah demi langkah Tuhan persiapkan. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, keuntungan kita, waktu kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita, kita tidak menjadi down. Amin Bapak Ibu. Kalimat-kalimat ini sebenarnya berbicara kepada saya dulu. Janganlah andalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Janganlah andalkan kekuatan kita, tetapi andalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Yang sanggup menyempurnakan setiap pekerjaan iman kita. Janganlah andalkan kemampuan dan talenta kita Bapak Ibu. Tetapi andalkanlah kesanggupan Tuhan yang sempurna. Yang mengatasi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan menjawab itu dengan sedemikian rupa. Dan saya terheran-heran Tuhan itu hidup dan dekat. Carilah Tuhan Bapak Ibu, kita akan mendapatinya. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Janganlah berharap kepada manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Amen. Yang tidak pernah mengecewakan, yang percaya katakan amin. Amen. Tidak pernah sekali-kali pun mengecewakan. Amen. Mungkin kita mendapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Kita lihat mata kita. Tapi Tuhan Maha tahu. Amin. Yang terbaik itu yang Tuhan berikan. Amen. Bukan itu nak. Ada yang terbaik yang aku sudah siapkan bagimu. Amen. Karena aku selalu tahu yang terbaik bagimu. Haleluya. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yang percaya boleh sekali lagi katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Aku diberkati, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku diberkati. Aku mau mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun pergumulan hidup kita, tetap percaya dan andalkan Tuhan bagi hidup kita. Allah bela kita Bapak Ibu. Dia berikan hidupnya untuk kita. Apalagi yang kita perlukan. Itu yang harus kita perkatakan dan kita percayai. Haleluya. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ku pasti dapat Tuhan. Ku pasti dapat. Amin Bapak Ibu. Perkuat iman kita pagi hari ini. Lakukan semua. Yesus, Yesus yang beri kekuatan. Boleh mengangkat tangannya, katakan, oh terpujilah Tuhan. Angkat tangan kita, angkat suara kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan bagiannya bagi kita. Amin. Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah
sekali-kali pun Kau mengecewakan Tuhan. Kau memperkuat kami tubuh jiwa roh hati pikiran kami pagi hari ini. Kami menjalani hari-hari kami di depan. Masa depan kami ada di dalam Tuhan. Dan biarlah kami bukan melihat dengan mata, tetapi kami melihat dengan iman. Kau mengerjakan segala hal. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu bagi kami semua yang hadir, baik dalam ibadah 1 maupun ibadah 2. Engkau juga sedang memberkati keluarga-keluarga orang-orang yang kami kasih dimanapun berada. Karena itu janji-Mu. Keluarga-keluarga orang-orang juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Tuhan, terima kasih buat Pendeta Lili yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buat kita semua, mari kita akan sungguh-sungguh mengandalkan akan Tuhan, melekat kepada Tuhan, sehingga kita boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan kutuk. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, mari pandang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua pada ibadah ini, dan biarlah di hari-hari yang kita akan lalui, Tuhan juga akan terus menolong, menopang kita, menyertai kita. Mari saat ini sebelum kita akan berikan yang terbaik, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara-saudara, untuk kaum pria hari Rabu ini ada di rumahnya keluarga Bapak John Liando. Hari Rabu jam 6 sore. Lalu yang kedua, saudara-saudara terus doakan untuk rencana Natal kita tanggal 20. Tuhan akan menolong juga buat semua panitia Natal, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, dan juga dana yang kita butuhkan. Kita akan terus doakan, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya. Yang ketiga, khusus untuk kaum wanita, ada Juminar tentang generasi emas. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting sekali, pengetahuan yang sangat penting bagi orang tua, bagaimana menghadapi anak-anak ya di generasi ini. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang bisa mengikutinya, silakan datang di sini ya, hari Kamis tanggal 22 Oktober jam 3 sore di tempat ini. Ya, jadi kita akan pakai LCD saja. Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ada berkat Allah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan akan Dia. Haleluya, haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah biarkan kita, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Dialah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, sumber kedamaian. Haleluya, kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Satu
tinggal di dalam kehidupan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau menjadi sahabat yang paling setia. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Yang sedang berada dalam kekurangan, Tuhan Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kalau ada di antara jemaat yang sedang bergumul Tuhan dengan keluarga, kami percaya Engkau Allah yang akan memulihkan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mau tutupan kuasa darah-Mu di atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, proteksi-Mu ada bersama dengan kami, perlindungan-Mu ada bersama dengan kami, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan tolong berikan kepada kami semua kekuatan dan kesehatan. Tolong juga Tuhan Yesus buat semua anak-anak kami ya Tuhan. Engkau juga akan menopang mereka di dalam mereka belajar. Studi mereka Engkau tolong ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus menyertai semua anak-anak ya Tuhan. Anak-anak remaja yang saat ini juga sedang beribadah Tuhan, Engkau juga akan berkati mereka ya Tuhan. Engkau pimpin masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini Tuhan sebentar kami akan pulang. Engkau jaga dan lindungi kami semua, tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen dengan Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu, yang ingin memberkati engkau, mengurapi engkau. Haleluya. Haleluya. Umataka hamba ya sikir. Imalaya sikarala hanlaya sikatakarku. Urapatakana. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Diberkatilah engkau siang hari ini karena sudah beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, yang kita muliakan bersama-sama dalam satu nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau Pak berkat yang melimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus selalu mengurapi, memimpin dan mengurapi kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus.